Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Diskusi Pak Kori dengan Ki Alawi seperti yang saya prediksikan. Ternyata Ki Alawi tidak bisa ya. Ya mungkin beliau berbenturan dengan kegiatannya karena undangan ini kayaknya itu mendadak begitu. Kemudian digantikan dengan Dokter Ribut. Dan juga seperti yang saya prediksikan, ternyata diskusinya tidak berjalan seperti yang seperti diinginkan ya. Ternyata Dokter Ribut ini merasa tidak nyaman dengan bahasa-bahasa ini disampaikan Tengku Kori ketika merasa tidak nyaman di dalam diskusi. Seperti apa videonya kita saksikan dulu, kemudian kita akan melanjutkan komentarnya ya. Nama kitabnya apa? Coba jawab dulu yang benar. Mutar mungkin mati. Saya itu sebenarnya ya agak terganggu Pak Yusuf dengan omongan kasarnya Tengku Kori itu. Saya agak biasa diskusi dengan omongan yang kasar ya dan menyerang masyarakat karakter itu. Banyak orang lah Mas, ini yang aneh gitu loh. Saya di sini nggak terbiasa diskusi dengan Anda. Kalau Anda nggak bisa menerima gaya kitab saya, sudah jangan diskusi, makanya nggak punya kredibilitas. Ya, nggak dulu jujur orang yang tidak pernah di kampus ya, dan juga kalau ngomong juga begitu. Jangan begitu Mas, saya ini Mas jadi terganggu. Loh, ini makanya nggak rugi kalau saya dari tidak didukung oleh Tengku Kori itu nggak masalah ya. Ya walaupun tadi saya bacakan juga percuma diulang-ulang lagi. Itu Pak Yusuf, mohon izin saya tidak bisa meneruskan karena omongannya kasar ya, saya tidak terbiasa itu ya. Mohon izin saya Pak Yusuf. Ya. Oke, baik. Ini Dokter Ibu. Baik. Iya. Kedua, di dalam naskah mukaddimah kitab yang dituliskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, di situ disebutkan lafaz di halaman 12 paling akhir, hadzal kitabul musamma bisyajaratil mubarakah qara'tuhu ala as-sayyid al-ajal al-alim al-muhtarim Syamsuddin Majidil Islam Syarafil Itrah Ali bin Syaraf Syah bin Abil Ma'ali adamallahu majdahu. Artinya apa? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengungkapkan dengan perkataannya di dalam tulisannya, dia mengatakan bahwa aku telah membacakan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini di hadapan seorang sayyid yang mulia, yang alim, yang dimuliakan, yaitu Syamsuddin cahayanya agama atau matahari agama, Majidil Islam, Syaraful Itrah, Ali bin Syaraf Syah. Ali bin Syaraf Syah bin Abil Ma'ali. Pertanyaan saya, tahun berapa biografi Ali bin Syaraf Syah bin Abil Ma'ali diketahui oleh ulama-ulama di zaman abad ke-5, ke-6 dan ke-7 Hijri? Siapa Ali bin Syaraf Syah ini? Tahun berapa lahir dan wafatnya? Apakah dia hidup sezaman dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi atau tidak? Jikalau dia hidup sejaman dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi, tunjukkan di kitab apa dan apa karangan Imam Ali, Sayyid Ali bin Syaraf Syah selain kitab selain daripada naskah yang dibacakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya, pertanyaan saya itu. Sehingga dalam penelitian saya menemukan bahwa Ali bin Syaraf Syah itu bukanlah ulama yang ada di abad ke-5, 6 Hijri, tetapi dia adalah ulama yang ada di abad ke-7, 8 Hijri. Artinya, kalau kita melihat cuplikan diskusi yang saya tampilkan itu kan, pertama kan Pak Ribut itu, Dokter Ribut itu kan dia merasa tidak nyaman dengan bahasa-bahasa ini disampaikan oleh Pak Kori ini, ketika Pak Kori ini merasa tidak nyaman dengan diskusi, kemudian dia mengeluarkan jurusnya gitu. Jurusnya ya. Kemudian juga saya menarik begini, bahasa dari yang disampaikan Pak Kori itu di lafadz qara'tu itu kan dia meragukan. Bahasanya itu meragukan kitab Syajarah Mubarakah dengan pakai ibarat yang ada di muqaddimah Syajarah Mubarakah. Sebenarnya begini, saya pernah diskusi dengan salah satu pendukung Mbak Alwi yang memang menurut saya baca kitabnya bagus.
itu dia ketika saya tanya tentang masalah kitab ini, dia tidak meragukan. Tidak meragukan. Kemudian Tengku Qori meragukan dengan bahasa tadi itu. Ya mungkin berbeda ya, gitu bisa jadi. Kemudian begini, ketika Tengku Qori tadi membacakan ibarat itu ada yang salah itu. Lagi-lagi Tengku Qori ini atau Pak Qori ini salah baca kitab ya. Itu bukan muhtarim tapi muhtarom. Dicek aja di komus itu. Bukan muhtarim, muhtarom. Itu kok buat antitesis. Ya, dan saya pernah menyimak Tengku Qori ini atau Pak Qori ini dia membacakan antitesisnya di salah satu komal ya. Saya perhatikan baca kitabnya itu ada yang salah juga ya. Gitu. Setiap baca kitab dia ada yang salah saja. Cara misalnya begini. Itu lumrah, tapi gini, caruhnya itu di sebelum baca itu diteliti dulu bacaannya di komusnya atau salah nahwunya begitu. Ini muhtarim dibaca muhtarom sebenarnya begitu ya. Begini ya, kita kembali lagi begini. Sebenarnya ketika meragukan dengan ibarat qara'tu itu sebenarnya Pak Qori ini tidak begini ya, sebenarnya tidak membaca ibarat yang di atas yang begini. Kan munculnya kitab Syajarah Mubarakah ini karena taunya seorang An-Nasabah yang disebut Ayatul Udma yaitu Al-Mar'ashi An-Najafi tahu tentang masalah ada istilahnya itu ada manuskrip kitab Syajarah Mubarakah yang ada di Istanbul. Kemudian beliau menyuruh kepada anaknya Mahmud Al-Marashi untuk mengambil salinannya atau surahnya begitu bahasanya. Kemudian suruh mentahqiq atau suruh ditahqiq kepada Mahdi Rojai. Nah, kemudian apa bahasa yang di sana itu disuruh ditahqiq, ditasheh, dicetak dan disebarkan. Nah, seorang Ayatul Udma An-Nasabah Al-Mar'ashi An-Najafi menyuruh seperti itu. Berarti kan beliau tidak meragukan. Kemudian Pak Qori ini muncul moro-moro meragukan. Kan masalah sebenarnya itu. Tapi meragukan sesuatu itu gak apa-apa sebenarnya. Tapi harus dengan hujah dalil yang kuat sebenarnya. Ketika keraguannya tidaklah lebih kuat dalilnya atau secara kapasitas keilmuannya dengan orang yang misalnya yang tidak mengiskali, toh begitu. Contohlah Pak Qori dengan Al-Mar'ashi An-Najafi dan juga dengan Mahdi Rojai atau dengan putranya Al-Mar'ashi yaitu Muhammad Al-Mar'ashi kan tidak begitu ya. Saya kira lebih di atasnya lah bahasanya begitu Al-Mar'ashi ini. Di bahasa halusnya begitu. Saya kira keiskalannya Pak Qori ini kan tidak menjadi satu yang muktabar untuk kita sikapi sebenarnya begitu. Tapi boleh, misalnya boleh menurut saya sih boleh. Tapi tidak bisa di satu muktabar begitu ya. Karena seorang yang seperti Al-Mar'ashi yang disebut sebagai Nasab Ayatul Udma itu beliau menyuruh mencetaknya, ditasyih, ditahqiq, dicetak, kemudian disebarkan begitu ya. Kemudian kalau kita lihat juga bahasa pentahqiqnya atau bahasa dari Mahdi Rojai kan begini beliau itu. Di ibarat setelah yang dibaca Pak Qori tadi itu ada begini beliau hadza wa qad badaltuh al-wus'ah wa taqatah fi tashihil kitab wa tahqiqihi wal murajaati ila masadir katsiratin min kutubin nasabi fi matbu'in wa mahtutin. Ini bahasanya beliau ini. Jadi intinya beliau ini di dalam mentahqiq atau mentashih kitab Syajarah Al-Mubarakah ini telah membandingkan dengan kitab-kitab nasab yang lainnya, baik yang matbu atau yang makhtut begitu. Kan tentu penelitian Mahdi Rojai ini saya kira lebih daripada penelitiannya Pak Qori begitu. Jadi yang muktabar yang mana? Yang tentu yang Mahdi Rojai. Mahdi Rojai kan tidak meragukan kitab ini. Karena sudah membandingkan kitab-kitab yang lain, terbukti beliau mencetak dan mensebarkannya. Yang meskipun atas perintah dari Al-Mar'ashi An-Najafi begitu. Dari ini kita bisa menyimpulkan sebenarnya ya dari antitesis yang dibuat oleh Pak Qori seperti itu. Bukan istisna bukan ya, tapi kita bisa membaca secara kapasitas daripada tulisannya begitu sebenarnya. Tapi ini mungkin mewakili, untuk keseluruhannya saya tidak tahu begitu. Kan seseorang penulis itu akan memberikan cerminan atau gambaran dari tulisannya ketika dia menyampaikan secara keseluruhan atau kesimpulan atau kisi-kisi dari tulisannya. Kalau kita lihat Pak Qori kan seperti itu di dalam menyampaikan di dalam diskusi tadi itu
Sepertinya ibaratnya seperti itu nanti, yang juga tertulis yang ada di antitesisnya begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.